Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiatul Zuhra, NIM 19650063, kelas metode numerik A. Di sini saya akan menjelaskan soal metode numerik. Jawaban dari soal UAS metode numerik. Yang pertama, apa itu metode numerik? Metode numerik yaitu metode yang dapat menyelesaikan suatu masalah secara matematis dan dapat dengan mudah diimplementasikan pada komputer. Metode numerik menggunakan operasi-operasi dasar dalam menyelesaikan suatu masalah, di mana operasi dasar menggunakan solusi taksiran, di mana solusi tersebut dikira-kira sehingga masih terdapat beberapa error. Kenapa kita mempelajari metode numerik? Yang pertama, karena metode numerik merupakan alat untuk memecahkan masalah matematika yang sangat handal. Kemudian banyak masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan memakai pemrograman settingan pada komputer. Yang ketiga, yaitu metode numerik merupakan suatu sarana yang efisien untuk mempelajari penggunaan komputer. Dan yang terakhir, karena metode numerik merupakan suatu sarana untuk lebih memahami matematika, karena fungsi metode numerik adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi dengan operasi hitungan dasar. Kapan metode numerik digunakan? Yaitu ketika menemukan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Bagaimana tahapan menyelesaikan metode numerik? Yang pertama, terdapat yaitu pemodelan, yaitu persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang kedua, penyederhanaan model, di mana semakin kompleks suatu model, semakin rumit penyelesaiannya sehingga model perlu disederhanakan. Yang ketiga, yaitu formulasi numerik, dengan menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama, kemudian menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Yang kedua, penjelasan tentang metode interpolasi Newton. Apa itu metode interpolasi Newton? Metode interpolasi Newton yaitu metode kelanjutan dari interpolasi polinomial linear dan interpolasi polinomial kuadratik menggunakan polinomial sebagai basis persamaan dengan membutuhkan n+1 untuk n berderajat. Terdapat 3 jenis interpolasi Newton, yaitu yang pertama interpolasi linear dengan membutuhkan 2 titik data, yang kedua interpolasi kuadratik membutuhkan 3 titik data, dan yang terakhir interpolasi kubik membutuhkan 4 titik data. Kapan metode interpolasi Newton digunakan? Yaitu saat menemui persamaan derajat tinggi. Kenapa menggunakan metode interpolasi Newton? Karena metode interpolasi Newton memiliki keunggulan dibandingkan metode Lagrange dan Dirac. Yang pertama diantaranya yaitu jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar, dan yang kedua, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang besar karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bagaimana menggunakan metode interpolasi Newton? Yang pertama, pada linear, yaitu mengubah 2 titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus, di mana persamaannya itu f1x sama dengan b0 plus b1 dikali x min x0, dengan relatif error, yaitu harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Kemudian kuadratik menghubungkan 3 titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus dengan bentuk order polinomialnya, yaitu f2x sama dengan a0 plus a1 x plus a2x kuadrat, dengan mengambil a0, a1, a2-nya dari persamaan ini dan disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian pada kubik juga menghubungkan dengan 4 titik, yaitu ada B0, B1, B2, dan B3. Sehingga persamaannya lebih panjang. Kemudian langsung saja pada contoh interpolasi Newton sebagai cara menggunakan metode interpolasi Newton. Diketahui kecepatan roket yang diberikan dengan fungsi waktu di tabel ini. Tentukan kecepatan pada T16 detik menggunakan metode Newton dengan order 1, yaitu interpolasi linear. Nah, rumus interpolasi linear yaitu VT sama dengan P0 plus P1 dikali T min T0, dengan T0 dan T1-nya yaitu 15 dan 20, di mana 15 dan 20 ini terletak di antara titik 16 dengan kecepatan VT0 yaitu 362,78 dan VT1 yaitu 517,35. P0 dan P1 didapatkan dari rumus berikut dengan memasukkan hasil data dari kecepatan yang diketahui, kemudian dimasukkan pada
persamaan interpolasi linier dengan VT sama dengan B0 plus B1 T min T1. B0-nya dimasukkan, B2-nya dimasukkan dari yang diketahui, kemudian T-nya yaitu 16, di mana T itu yang ditanya pada waktu 16 detik dikurangi T0-nya 15. Dan hasilnya itu 393,69 meter per sekon. Kemudian metode Gauss-Seidel. Apa itu metode Gauss-Seidel? Metode Gauss-Seidel yaitu metode dengan perhitungan langsung tanpa menggunakan metode eliminasi, kemudian menggunakan sedikit manipulasi aljabar dan dapat diprogramkan dalam komputer. Konvergen hanya pada syarat tertentu yang bisa diselesaikan apabila matriksnya yaitu matriks bujur sangkar. Kenapa harus menggunakan metode Gauss-Seidel? Karena mudah diimplementasikan dan iterasinya mudah, sederhana, dan lebih cepat proses iterasinya. Kemudian tidak rentan terhadap error pembuatan dan jika mendapat replikasi masalah, maka menentukan nilai tebakan awal yang dekat, maka akan mengurangi banyaknya iterasi yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Nah, kapan metode Gauss-Seidel digunakan? Yaitu ketika ada persamaan linier berukuran besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, seperti pada sistem-sistem yang ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Bagaimana teknik penyelesaiannya? Yaitu menentukan nilai awal, kemudian menghitung nilai-nilai X1 dari persamaan sampai X1 tersebut mendekati iterasi sebelumnya dengan batas toleransi tertentu, kemudian proses iterasi akan berhenti ketika selisih dari XI dengan XI-1 kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Ini merupakan algoritma metode Gauss-Seidel, kemudian dirubah jadi persamaannya jadi X1, X2, sampai Xn. Bagaimana dan di mana persamaan ini akan digunakan? Langsung saja pada contoh soal, yaitu terdapat kecepatan roket dengan tiga waktu yang berbeda pada tabel ini. Diketahui kecepatan aproksimasi dengan polinomial VT sama dengan A1T kuadrat plus A2T plus A3 dengan T kurang dari sama dengan 5 dan T lebih dari sama dengan 12. Kemudian dibentuk dalam matriks 3x3 karena diketahui 3 variabel. Dimasukkan dari persamaan sebelumnya, kemudian menentukan nilai awal A1-nya 1, A2, 2, A3, 5. Nah, kemudian dirubah bentuk menjadi persamaan seperti ini, di mana nanti metode ini menggunakan nilai variabel yang diperoleh langsung dipakai pada baris berikutnya, di mana menggunakan nilai AI yang terupdate. A1 menggunakan A2 dan A3 yang diketahui dari nilai awal, kemudian A1-nya langsung dipakai pada A2, dan pada A3 juga A1 dan A2-nya menggunakan hasil dari sebelumnya. Kemudian menentukan relatif error, yaitu XI baru dikurangi XI 0, mutlak dari XI baru dikurangi XI lama, dibagi XI baru dikali 100. Dan hasil iterasi yang pertama yaitu ini dengan nilai maksimum relatif errornya adalah 125,47%. Kapan menemukan jawabannya? Yaitu iterasi dihentikan ketika kesalahan iterasi relatif errornya kurang dari toleransi yang ditentukan untuk semua yang tidak diketahui. Kemudian ulangi langkah sebelumnya hingga mencapai iterasi yang dibutuhkan. Di sini pada tabel ini sampai iterasi ke-6. Relatif error ini yang ada pada tabel tidak menurun pada tingkat yang signifikan karena nilai awalnya mungkin belum tepat, sehingga solusinya juga tidak menyatu dengan solusi sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.